Ini dia striker yang kita nantikan selama puluhan tahun. Ula Romeni, pemain yang disebut sebagai kepingan terakhir puzzle timnas Indonesia. Baru 3 laga, tapi udah bikin lini serang timnas kita berubah jadi mesin penghancur Asia. Gol demi gol, tiki-taka maut, dan permainan kelas Eropa. Siap-siap, karena setelah video ini, kamu bakal percaya bahwa striker masa depan Indonesia akhirnya datang juga. Pertandingan panas lawan Cina di Gelora Bung Karno. Ribuan supporter menahan napas ketika Ricky Kambuaya dijatuhkan keras di kotak penalti. Semua mata tertuju pada Ula Romeni, striker keturunan Belanda yang baru 3 kali pakai jersey merah putih. Dan dor! Bola meluncur mulus ke gawang Cina. Skor 1-0 untuk Indonesia. Tapi tunggu dulu, itu bukan sekadar gol biasa. Itu adalah gol ketiga Romeni dari 3 laga beruntun. Lawan Bahrain gol, lawan Australia gol, dan sekarang Cina pun dibungkam. Efeknya, satu negara heboh. Dari pundit sampai netizen, semua sepakat, kita akhirnya punya striker sejati. Satu nama kembali menjadi sorotan setelah laga krusial timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni 2025 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dialah Ula Romeni, penyerang berdarah Belanda Indonesia yang baru menjalani 3 pertandingan bersama Merah Putih. Namun telah mencuri hati supporter, pelatih, dan para pengamat sepak bola. Dengan 1 gol penalti ke gawang Cina, Romeni kini telah mencatatkan 3 gol dari 3 laga. Statistik yang tak hanya menunjukkan ketajaman, tapi juga membuktikan bahwa ia adalah kepingan terakhir dari puzzle timnas yang selama ini dicari. Gol penalti pada menit ke-44 menjadi momen penting sekaligus krusial dalam laga tersebut. Ricky Kambuaya yang melakukan tusukan cepat dari sisi kanan dilanggar keras oleh pemain belakang Cina, yang tanpa frustasi menghadapi ritme cepat permainan Indonesia. Tanpa ragu, wasit menunjuk titik putih. Romeni, dengan ketenangan seorang penyerang matang, mengeksekusi penalti dengan sempurna. Bola meluncur ke sudut kanan gawang, mengecoh kiper lawan dan membuat Stadion Gelora Bung Karno bergemuruh. Gol itu bukan sekadar angka di papan skor. Itu adalah perwujudan dari konsistensi dan adaptasi luar biasa seorang debutan di level internasional. Dari 3 laga awalnya bersama timnas Indonesia, Romeni telah mencetak gol ke gawang Bahrain, Australia, dan kini Cina. Ketiganya bukan tim sembarangan. Ini membuktikan bahwa Romeni bukan hanya pencetak gol di laga mudah, tapi benar-benar pembeda dalam pertandingan besar. Adaptasi kilat dan koneksi yang solid. Banyak pemain diaspora yang datang ke Indonesia dengan ekspektasi besar. Namun tak semua mampu langsung klik dengan gaya bermain khas skuad Garuda. Tapi Ula Romeni berbeda. Dalam waktu singkat, ia menunjukkan pemahaman yang dalam terhadap filosofi Patrick Kluivert dan mampu beradaptasi dengan gaya main rekan-rekannya. Dalam laga melawan Cina, salah satu momen yang menunjukkan kualitas link up play Romeni terjadi di babak pertama. Berawal dari kombinasi di sisi kiri, Romeni, Egy Maulana Fikri, dan Ricky Kambuaya melakukan tiki-taka cepat yang mengejutkan barisan belakang Cina. Umpan 1-2 touch, dengan pergerakan cerdas tanpa bola, memancing reaksi keras dari bek lawan yang akhirnya menjatuhkan Egy dan Romeni secara bergantian. Publik bersorak, bukan hanya karena provokasi sukses, tapi juga karena melihat sepak bola modern dimainkan dengan indah oleh timnas Indonesia. Pujian datang dari berbagai pihak. Analis sepak bola nasional, Bungkus, menyebut Romeni sebagai jawaban dari kegelisahan publik akan posisi penyerang murni di timnas Indonesia. Sementara itu, komentator internasional dari ESPN Asia, Jeff Tuchkerman, mengatakan bahwa Indonesia kini punya a complete forward yang bisa mencetak gol, membuka ruang, dan menghubungkan lini tengah dan depan dengan cara elegan. Kunci keberhasilan adaptasi Romeni juga terletak pada kemistrinya dengan beberapa pemain inti tim. Di laga kontra Bahrain, ia bermain sangat cair bersama Marcelino Ferdinand, rekan setimnya di Oxford United. Kombinasi mereka berulang kali menembus pertahanan Bahrain, dan salah satunya menghasilkan gol spektakuler dari skema 1-2 cepat. Keharmonisan ini jelas membawa keuntungan besar bagi tim, karena menghadirkan koneksi alami yang terbawa dari level klub ke level internasional. Efek Romeni, timnas lebih berbahaya dan modern. Sebelum kehadiran Romeni, timnas Indonesia seringkali mengandalkan striker target man konvensional atau false nine yang minim kontribusi di kotak penalti. Masuknya Romeni mengubah dinamika tersebut. Ia bukan hanya penyerang yang menunggu bola di dalam kotak, tetapi juga aktif turun menjemput bola, membuka ruang, dan menekan dari lini depan. Patrick Kluivert,
dalam konferensi pers pasca pertandingan, menyatakan bahwa Romeni membawa dimensi baru yang sangat dibutuhkan. Ex-striker Barcelona itu mengakui bahwa dirinya melihat cerminan gaya Eropa modern pada permainan Romeni, sesuatu yang ia harapkan sejak awal ketika dipercaya membesut skuad Garuda. Dia bukan hanya mencetak gol, tapi juga membantu mengatur tempo serangan. Dia mengerti kapan harus mempercepat permainan, kapan harus menahan bola, dan kapan harus menjadi pembagi bola. Ini adalah hal langka di Asia Tenggara, ujar Kluivert. Timnas Indonesia kini tampil lebih variatif dalam menyerang. Dengan Romeni sebagai titik sentral, Kambuaya, Egy, dan Tom Haye mendapat ruang untuk bergerak lebih bebas. Ketika Romeni menarik dua bek lawan, muncul ruang kosong yang bisa dieksploitasi pemain sayap atau gelandang menyerang. Ini adalah skema yang tidak banyak dimiliki tim ASEAN saat ini. Di media sosial, nama Ula Romeni langsung menjadi trending topik setelah laga melawan Cina. Warganet Indonesia menyambut antusias performa sang striker. Tagar Ula adalah jawaban dan striker idaman Garuda sempat memuncaki X, Twitter, Indonesia beberapa jam usai laga. Komentar-komentar seperti, "Akhirnya kita punya striker yang bisa diandalkan," atau "Kluivert bener-bener jenius datengin Romeni," membanjiri lini masa. Bahkan, beberapa netizen sampai mengedit foto Romeni dengan mahkota dan caption, "The Missing Piece." Ada juga meme yang menyandingkan Romeni dengan legenda-legenda timnas seperti Bambang Pamungkas dan Kurniawan Dwi Yulianto, seolah menandai bahwa era baru penyerang Indonesia telah dimulai. Namun bukan hanya dukungan kocak dan semangat patriotisme yang muncul. Banyak juga analisis mendalam dari akun-akun sepak bola independen yang menyatakan bahwa kontribusi Romeni lebih dari sekadar gol. Ia adalah bagian dari sistem pressing Kluivert yang mematikan. Ia memaksa lawan untuk tidak nyaman membangun serangan dari belakang, sekaligus membuka jalur serangan balik cepat. Melihat performa konsisten ini, banyak yang memprediksi bahwa Romeni bisa menjadi ikon baru sepak bola Indonesia. Bahkan, beberapa jurnalis menyebutkan bahwa PSSI dan sponsor mulai mempertimbangkan menjadikannya salah satu wajah kampanye timnas untuk menyambut ronde keempat kualifikasi. Perjalanan Romeni sejauh ini memang menarik. Dari anak muda yang sempat bermain di Eredivisie Belanda, lalu pindah ke Oxford United di Ligue 1, hingga akhirnya memilih membela Indonesia dan mencetak gol di 3 laga pertamanya. Kisahnya menyentuh, inspiratif, dan penuh potensi untuk digali lebih jauh. Patrick Kluivert pun terlihat mempercayai Romeni secara penuh. Dalam latihan terbuka sebelum laga melawan Cina, Romeni tampak menjadi pusat perhatian. Ia aktif berdiskusi dengan Kambuaya, Marcelino, dan Tom Haye, menunjukkan bahwa proses adaptasinya bukan hanya terjadi di lapangan, tapi juga di ruang ganti. Meski awal yang ditorehkan Romeni sangat menjanjikan, tantangan sejati baru akan datang. Di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, lawan-lawan akan semakin berat. Tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Arab Saudi menanti. Pertahanan mereka jauh lebih disiplin dan tak mudah dikelabui. Namun, jika menilik gaya main Romeni, banyak yang percaya ia punya kualitas untuk bersinar bahkan di level tersebut. Kemampuan teknisnya di atas rata-rata pemain Asia Tenggara, dan pengalaman bermain di Eropa memberi keuntungan tersendiri. Selain itu, penting bagi Romeni untuk menjaga kebugaran dan menghindari cedera. Rotasi pemain mungkin dibutuhkan, namun kehadirannya di starting 11 bisa menjadi pembeda hasil akhir sebuah laga. Kluivert pun menegaskan bahwa ia akan menjaga intensitas latihan namun tetap memperhatikan ritme pemulihan para pemain diaspora yang baru bergabung. Menurutnya, chemistry yang sudah mulai terbentuk harus dijaga, dan Romeni adalah pusat dari harmoni baru ini. Apa yang ditunjukkan oleh Ula Romeni dalam 3 laga awalnya bukan hanya tentang mencetak gol. Lebih dari itu, ia menunjukkan visi, teknik, mentalitas, dan kemauan untuk menyatu dalam sistem permainan timnas Indonesia. Ia bukan pemain bintang yang hanya ingin bersinar sendiri, tapi bagian dari mesin kolektif yang dibangun Patrick Kluivert. Dengan 3 gol dari 3 laga dan kontribusi permainan yang luar biasa, Romeni kini berdiri sebagai simbol harapan baru. Dia bukan hanya striker impor, tapi pahlawan Garuda yang lahir dari proses panjang pencarian identitas tim nasional. Waktunya belum berakhir. Petualangan masih panjang. Tapi satu hal sudah pasti, Indonesia kini punya striker yang bisa diandalkan, dicintai, dan dipercaya. Dan namanya adalah Ula Romeni. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Ula Romeni cuma bintang sesaat? Atau justru pondasi jangka panjang untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia?
Dengan link up Plymouth bareng Egy, Verdonk, dan Kambuaya, timnas Indonesia kini punya wajah baru, wajah yang modern, taktis, dan mematikan. Dan yang lebih penting, Romeni bukan sekadar finisher, dia playmaker, kreator, dan juga pemimpin lini depan yang membuat semua lawan frustrasi. Kalau ini konsisten, Indonesia bisa menatap ronde keempat kualifikasi Piala Dunia dengan kepala tegak. Dari pemain yang dulu cuma kita tonton di Eredivisie, kini jadi pahlawan nasional. Ula Romeni bukan cuma mesin gol, dia adalah simfoni dalam skuad Garuda. Kalau kamu percaya timnas Indonesia bisa ke Piala Dunia, klik like, share video ini, dan tulis di kolom komentar. Ula adalah jawaban. Garuda tak lagi terbang sendirian, karena sekarang kita punya ujung tombak yang tak terhentikan.